Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Nama kitab Ta'jilin Nada bi Syarhi Qatrin Nada li Dr. Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala di Safhatil Hadiyah wal Khamsin halaman 51, lanjutan dari bab al-i'rab bil alamatil far'iyah, i'rab dengan tanda-tanda far'i, yakni bukan asli. Kata yang keempat ya, setelah sebelumnya adalah asmaul khamsah atau asmaul sittah. Kemudian yang kedua isim musanna, dan yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Adapun yang keempat dan juga yang kelima nanti ini tidak semua tandanya dengan tanda far'i. Ada yang tanda asli. Yang keempat adalah Syekh mengatakan majumi'a bi alifin wa ta'in, yaitu kata yang dijamak dengan alif dan ta ya. Dan jamak itu termasuk kekhususan isim ya. Jamak termasuk kekhususan isim kama marra ma'ana. Jadi isim yang dijamak dengan alif dan ta. Ini tanda far'inya hanya ada pada satu i'rab. Jadi isim i'rabnya ada tiga, rofa, nasab, dan jer. Rofa dengan dhammah cara asal, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Yang dijamak dengan jamak alif dan ta, yang dijamak dengan alif dan ta, atau sebagian menamai dengan jamak muannas salim, maka tidak semua i'rabnya dengan tanda far'i. Yang tanda far'i cuma satu saja, yaitu yang nasab saja. Rofa'nya tetap dengan dhammah. Rofa'nya tetap dengan dhammah. Kemudian jirnya tetap dengan kasroh. Nasabnya ini ya, nasabnya adalah dengan kasroh, bukan dengan fathah. Qauluhu, perkataan beliau yakni Syekh Ibnu Hisham, wa ulatu, dan kata ulatu, kata ulatu, wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, dan kata yang dijamak dengan alif dan ta tambahan, yakni untuk jadi jamak itu dikasih alif dan ta tambahan, dan disebut juga jamak muannas salim. Wa ma summiya bihi minhuma, dan yang diberi nama dari keduanya, yang diberi nama dari keduanya. Misal yang pertama adalah kata ulatu, ulatu. Kemudian jamak muannas salim atau yang dijamak dengan alif dan ta. Misal kata
muslimatun. Kemudian yang ketiga adalah yang diberi nama. Yang diberi nama dengan ulatu atau diberi nama dengan jamak muannats salim. Misalnya ada bayi lahir. Bayi lahir diberi nama misalnya muhsinatun. Misalnya, secara asal muhsinatun adalah jamak, tapi mungkin saja orang memberi nama dengan muhsinatun, ya. Ini mufrad, tapi asalnya jamak, ya. Ada satu orang atau satu apalah dikasih nama muhsinatun, ya. Seperti kata arofatun, arofah, ya, namanya arofatun. Bendanya atau zatnya ya wahid, mufrad, tapi namanya diambil dari jamak muannats salim. Nah, tiga semuanya ini turfa'u, dirofakan dengan bidommah, yakni alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian tunsabu wa tujarru bil kasrah. Tunsabu bil kasrah niyabatan anil fathah, dinasab dengan kasrah sebagai ganti dari fathah, ya. Adapun jar memang asalnya ya kasrah. Jadi tiga ini kata ulatu, jamak muannats salim atau yang dijamak dengan alif dan ta tambahan, atau sesuatu baik itu orang atau selain orang diberi nama dengan ini yang berakhiran alif ta ini, ya, jamak muannats salim. Ada orang diberi nama misalnya muhsinatun, padahal bayinya cuma satu. Mungkin saja namanya mungkin saja. Maka ini i'rabnya, tiga ini i'rabnya adalah rafa dengan dhammah, nasab dengan kasrah, jar juga dengan kasrah, ya. Yang tanda far'i cuma nasab saja dengan kasrah. Secara asal tanda nasab adalah apa? Fathah. Yaitu makna perkataan Syekh wa ma yusamma bihi minhuma, dan yang dia diberi nama dari keduanya, yakni dari kata ulatu atau dari jamak muannats salim. Fayun sobu bil kasroti, maka semuanya, ya, tiga hal itu dinasabkan dengan kasroh. Ibnu Hisham tidak mengatakan rofaknya dengan apa, jirnya dengan apa, tidak. Kenapa? Karena sama seperti asal, yaitu rofak dengan dhammah, jir dengan kasroh. Nahwu, contoh khalaqallahu samawati, Allah Ta'ala telah menciptakan langit-langit. Samawati maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-kasroh, ya. Wa astofal banati, itu baca astofa, ya, tidak boleh dibaca istofa. Astofal banati, yakni istifham, hamzah istifham. Apakah dia memilih anak-anak perempuan? Banati maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al kasratu. Insyaallah mafhum. Kita baca syarahnya sambil latihan baca. Qra' Mas Bayu. Hadzal babu rabi'u. Hadzal babu rabi'u mimma yu'rabu bil alamati far'iyati. Ini bab keempat dari yang di-i'rab, dengan tanda-tanda cabang. Nggih. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Dan yaitu, wa huwa diartikan yaitu saja. Yaitu yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Mazid artinya tambahan di sini. Terus wa ba'duhum yaqulu jam'ul mu'anatsi salimu.
salimu. Nah, kalau jam'u kita baca dhammah, salimu dhammah. Kalau jam'a fathah, salima fathah. Ya, boleh dhammah, boleh fathah. Terus diartikan dulu. Dan Sebagian mereka berkata, ya, jamak muannas salim. yakni sebagian ahli nahwu mengatakan jamak muannas salim. Kalau istilahnya Ibnu Hisham apa? Yang dijamak dengan alif dan ta, ya. Apa ada bedanya? Ya ada, cuma sebenarnya dalam istilah itu tidak mengapa dinamai jamak muannas salim, ya enggak apa-apa, ya. Meskipun yang dijamak tidak mesti isim muannas, ya. Tidak mesti isim muannas yang masuk jamak muannas salim itu enggak mesti muannas. Dan tidak mesti salim juga, kadang bisa berubah. Ya, ini harokatnya. Misalnya bintun jadi banatun, ya, itu kan berubah. Baknya asalnya kasrah jadi fathah, nunnya jadi asalnya sukun jadi fathah, ya. Itu tidak salim istilahnya, tapi meskipun dikasih nama jamak muannas salim, fala ba'sa bihi. Nah, terus Wa tasmiyatul al-ula ajwadu isim tafdil, lebih bagus. Dan disebut dan penamaan yang pertama lebih bagus. Fahimtum? Penamaan yang pertama yakni dijamak dengan dijamak dengan alif dan ta. Penamaan kedua apa? Jamak muannas salim. Nah, Syekh Abdullah mengatakan penamaan yang pertama lebih baik. Alasannya mikro li'anna ba'dul mufradatil allati jumi'at hadzal jam'a laisat muannasatan isim laisa khobar laisa mansub. Diartikan, Mas. Karena sebagiannya mufrad yang sebagian mufrodat atau kata-kata, sebagian kosakata gitu. Karena sebagian kosakatanya yang dijamak dengan jamak ini bukanlah muannas. Ya, bukanlah muannas. Ini alasannya kenapa jamak dengan alif dan ta lebih baik, ya. Ini istilahnya disebutkan Ibnu Hisham, begitu juga Ibnu Malik juga seperti itu, menyebut dengan yang dijamak dengan alif dan ta. Yang umum kita dengar adalah jamak muannas salim, tidak mengapa. Terus mislu wa istablatu. Wahamamun wa hammamatun. Diartikan saja dulu. Burung merpati. Enggak. Kalau burung merpati itu hamamah, ya. Ini hammam adalah kamar mandi, pemandian. Kalau istablun adalah kandang. Al istablu mauqifud dawab di dalam catatan kakinya. Istablun kandang, hammamun pemandian atau kamar mandi, tempat pemandian. Terus halaman berikutnya. Kama anna ba'dul mufradati taghayyarat falam taslam indal jam'i. Seperti kama, ya, ini maksudnya sebagaimana juga sebagian mufrad kosakata yang sebagian kosakata itu berubah. Taghayyarat bermakna berubah, ya. Lalu tidak menerima, maka tidak selamat ketika dijamak. Ya, sebagaimana akan disebutkan. Mislu sajdatun wa sajadatun. Ya, ini maksudnya taghayyarat berubah, tidak selamat. Sajdatun jimnya disukun. Kalau dijamak menjadi sajadatun, jimnya di fathah. Syahwatun, ya. Asalnya sukun di fathah. Ini namanya tidak salim. Terus wahublayatun. Nama hubla, ya, wanita yang hamil, hubla. Wa sohrawatun. Apa artinya? Padang pasir. Laki
dama annahu Ustuliha. ala hadhihi tasmiyati Nggih. fala mana'a Fala mani'a. min itlaqiha. Nggih. Tetapi Terus wa yakunu. wa yakunu qauluna Nggih. al mu'anasu salimi Salimi ya, salimu. Terus laisa qayyadan. Qaidan ya. Tetapi Selama, madama artinya selama. selama Itu sudah dijadikan istilah. itu sudah dijadikan istilah penyebutan. Untuk penyebutan ini maka tidak ada penghalang dari pemisahnya. Dari menyebutkannya. Itlaq maksudnya adalah menyebutkan tanpa ikatan ya, itu itlaq. Selama itu memang sudah dijadikan istilah untuk penamaan ini, istilahnya adalah jamak muannats salim, maka tidak mengapa. Fala mani'a min itlaqiha, tidak ada penghalang untuk menyebutkannya begitu ya, menyebutkannya tanpa qaid. Wa yakunu qauluna al muannatsus salimu laisa qaidan ya. Dan perkataan kita kalau kita nyebut jamak muannats salim, maka kata muannats salim ini bukanlah qaid, bukanlah ikatan atau ketentuan. Karena apa? Terkadang yang dijamak isim muannats dan terkadang yang dijamak tidak salim. Faham maksudnya tidak salim? Ada perubahan. Berarti pada harokatnya tadi bintun jadi banatun. Kemudian apalagi? Syubhatun menjadi syubuhatun ya, itu namanya tidak salim. Iqra Mas Aris. Qauluhu wa qauluhu ma jumi'a bi alifin wa ta'in ai bisababi alifin wa ta'in. Dan ucapan beliau apa-apa yang dijamak dengan alif dan ta, yakni dengan sebab alif dan ta. Ya, ini maksudnya baknya disebut bak sababiyah bi alifin, yakni bisa babi alifin. Terus wal makna anna dalalata 'alal jam'i bisababi wujudil alifi wat ta'i. Dan maknanya bahwasanya petunjuknya kepada yang menunjukkan kepada jamak karena sebab adanya alif dan ta. Nahwu ja'at Fatimatun fahadha mufradun fa idza qulna ja'atil Fatimatu sara jam'an bisababil alifi wat ta'i. Contoh, telah datang Fatimah, maka ini mufrad. Maka apabila kita mengatakan telah datang Fatimatun, Fatimah, maka menjadi jamak dengan sebab alif dan ta. Ya, masih ingat kenapa al-Fatimatu dikasih al? Kenapa dikasih al? Fatimatu enggak dikasih al, mufrad. Kenapa jamaknya dikasih al? Karena alam itu kalau dijamak atau dimusanakan menjadi nakiroh ya. Jadi apa? Nakiroh. Sehingga perlu dikasih al untuk menjadi ma'rifah ya. Fahimna? Terus wa hadza yaqtadi alla takunal alifu au awit ta'u mawjudatan fil mufradi. Walihada qala mazidataini ma'anna hadhil lafdota la yuhtaju ilaiha in kanatil ba'u fi qawlihi bi alifin wa ta'in sababiyatan khobar kana ya. Terus fa in kanat lil musahabati fala budda min qaidi ziyadati. Min qaidi az-ziyadati yakni ya tambahan. Terus diartikan dulu. Dan ini mengharuskan untuk tidak menjadikan dan ini mengharuskan bahwasanya alif dan ta itu tidak ada. Dan ini mengharuskan bahwasanya alif dan ta itu tidak ada di dalam mufrad. Di dalam mufradnya. Ini mengharuskan bahwa tidak adanya alif dan ta di dalam mufradnya. Artinya mufradnya enggak ada alif dan ta. Kemudian alif dan ta ditambahkan dan itu menunjukkan jamak. Terus
Dan oleh karena ini beliau mengatakan mazidata ini. Mana mazidata ini? Dua tambahan. Yani alif dan ta. Walaupun lafat ini tidak membutuhkan. La yuhtaju ilaiha itu artinya tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan padanya. Ilaiha tidak usah. Artinya satu rangkaian. Yuhtaju ilaiha yang dia dibutuhkan. La yuhtaju ilaiha ini dia tidak dibutuhkan. Lafat ini tidak dibutuhkan jika ba pada perkataannya bi alifin wa ta'in itu ba sababiyah, ya. Dan jika ba itu lil musahabah, kalau yang dimaksud ba pada perkataan matan bi alifin wa ta'in, paham ya? Ada perkataan matannya Syekh Ibnu Hisham wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Ba ini maksudnya apa? Kalau ba itu adalah ba sababiyah, maka tidak butuh tambahan kata mazidata ini. Itu maksudnya Syekh Abdullah. Tapi kalau ba-nya itu lil musahabah untuk kebersamaan saja, maka harus ada ikatan, ketentuan, ya. Fala budda min qaidin, maka harus ada ketentuan aziyadah, tambahan, ya. Jadi tentang ini hanya tentang masalah membahas matan, ya. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Bi alifin wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak muannas salim misalnya kata muslimatun dijamak dengan alif dan ta. Kalau dikatakan begini saja, definisi sudah jelas. Definisi apa? Sudah jelas. Sudah jelas, tidak perlu kata tambahan apa? Mazidata ini. Itu kalau yang dimaksud ba di sini adalah ba sababiyah, ya. Ba sababiyah ini sebab. Sebab dia jamak kenapa? Karena ada alif dan ta. Tidak perlu kata mazidata ini, ya. Karena sudah jelas. Karena memang ta itu ya tambahan. Tapi kalau ba ini adalah ba musahabah atau lil musahabah menunjukkan kebersamaan, ya, maka ini dibutuhkan kata mazidata ini. Maksudnya begitu. Paham, ya? Nah, itu yang akan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah pensyarah. Kemudian beliau memberikan catatan kaki. Li'anna misla qudhatin wa abyatin jam'un fihi alifun wa ta'un. Karena semisal kata qudhat dan abyat, para hakim, kemudian bait-bait, jam'un itu adalah jamak fihi alifun wa ta'un, di dalamnya ada alif dan ta. Wa laisa mimma nahnu fihi kama sayati, dan tidak termasuk apa yang kita bahas ini sebagaimana yang akan datang. Nah, kemudian faedah berikutnya wal adhar, dan yang lebih nampak annal ba'a muta'alliqatun bil fi'li jumi'a, ya. Bahwa ba itu muta'alliq dengan fi'il jumi'a. Wa alaihi, dan berdasarkan ini fala da'iya liqaidi ziyadah, maka tidak ada yang mengharuskan untuk diberi ketentuan kata ziyadah, tambahan, illa li gharadit taudih, kecuali karena tujuan untuk memperjelas saja, ya, memperjelas saja. Ala kulli hal, ini tentang masalah perlu enggak dikasih tambahan kata mazidata ini dijamak dengan alif dan ta, ya, itu saja. Atau perlu alif dan ta tambahan, perlu enggak kata tambahan ini perlu atau tidak, hanya itu saja. Nah, saya mengatakan wa hukmu hadal jam'i annahu yurfa'u bidhammati 'alal asli. Ketentuan jamak ini dia dirofakkan dengan dhammah sebagaimana asalnya, ya, atau dengan ketentuan asal. Karena secara asal rofa itu tandanya adalah dhammah. Nahwu fazatil mutasabiqatu, seperti kata telah berhasil para wanita yang berlomba itu. Wa yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathah, dan dinasabkan dengan kasroh sebagai pengganti dari fathah.
Nahwu hannatul mutasabiqati, seperti kata aku memberikan selamat kepada para wanita yang lomba itu. Fal mutasabbiqati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al kasratu. Kata mutasabiqat maf'ul bih mansub, tanda nasabnya kasroh niyabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia adalah jamak mu'annas salim ya. Saya di sini mengatakan pakai istilah apa? Jamak mu'annas salim ya, karena saking banyaknya penggunaannya jamak mu'annas salim ya. Kalau yang dijamak dengan alif dan ta agak susah ya. Nah, tidak mengapa pakai istilah ini maupun pakai istilah itu. Amal jarru fahuwa bil kasroti, adapun jarnya maka dia dengan kasroh alal asli, sebagaimana asal ya, sebagaimana pokok. Nahwu asnaitu alal mutasabiqati, seperti kata aku memuji atau menyebut kebaikan para wanita yang berlomba itu. Nah, kemudian saya mengatakan wa yakhruju bil alifi zaidati al aliful asliyah, dan keluar dari ketentuan alif zaidah adalah alif asli, artinya tidak termasuk bab ini kalau alifnya asli ya. Maksudnya tidak termasuk bab ini jamak muannats salim kalau alifnya apa? Asli. Asli ya, ini bukan tambahan. Maksudnya asli sudah ada pada mufradnya. Nahwu qudotun wa guzatun, seperti kata qudot para qadi, wa guzatun dan orang-orang yang berperang. Fa inna ta'a fihima wa in kanat zaidatan, maka walaupun tak pada huruf keduanya, fa in kanat fa inna ta'a, maka sesungguhnya tak pada keduanya, ini pada kata qudot dan guzah. Wa in kanat zaidatan, walaupun taknya ini tak tambahan, illa hanya saja annal alifa fihima asliyatun, alif pada keduanya itu huruf asli ya, bukan tambahan. Li'annaha munqalibatun an aslin, karena alif pada kata qudot guzah itu adalah mungkolibah, kejadian perubahan dari asal. Jadi kata misalnya kata kudotun ini tidak termasuk bab ini, dia nasabnya tetap dengan fathah. Ro'a itu kudotan ya, tidak kudotin. Paham? Kenapa? Karena alifnya bukan alif tambahan, meskipun taknya tak tambahan. Artinya kalau keluar dari ketentuan ini tidak di-i'rab sebagaimana ini ya, i'rabnya kembali ke i'rab asli. Baca ya, baris kedua dari bawah berarti. Li'anna asla kudotin kudoyah, karena asal dari kata kudoh itu adalah kudoyah. Bidomil qafi wa fathid dot wal ya, dengan didomah qaf dan di fathah dot dan ya-nya, jadi kudoyah. Li'annaha min qadaitu, karena dia dari kata qadaitu. Yani kalau fi'ilnya adalah qada yakdi qadaitu. Nah, kembali kepada kata qudotun atau kudoyah. Taharrokatil ya'u, ya-nya berharokat, yakni maksudnya pada kata kudoyah ya, bukan pada kata kudot atau kata qadaitu. Nah, pada kata kudoyah taknya itu berharokat. Taharrokatil ya'u wan fataha ma qablaha, dan di fathah yang sebelumnya, yakni sebelum ya-nya berharokat, sebelum ya di fathah, maka ketentuannya fakulibat alifan, lalu ya-nya dirubah menjadi alif, fasorot kudotun, maka menjadi kata kudotun ya, kudotan. Fayun sobu bil fathati alal asli, maka kata kudoh ini dinasabkan dengan fathah sebagaimana asalnya, yakni sebagaimana i'rab asal. Nahwu akramtu kudotal baladi, seperti kata aku memuliakan para qadi negeri ini. Jadi kalau yang disebutkan secara rinci yang ini tidak termasuk bab ini, maka maksudnya adalah
dia tidak di-i'rab sebagaimana yang ini ya. I'rabnya tetap sebagaimana i'rab asli karena tidak termasuk definisi. Ini alifnya alif asli, bukan alif tambahan, sehingga ini mansubnya tetap dengan fathah. Mislu akramtu qudatal baladi, ra'aitu qudatal baladi ya. Oke, paham ini? Ini Syekh Abdullah menyebutkan yang tidak termasuk, yang hampir sama tapi enggak termasuk. Ini alifnya tambahan. Sekarang yang taknya tambahan ya, alifnya yang taknya asli ya, Van, yang tak. Kalau tadi yang alifnya asli, ini taknya asli. Alifnya tambahan tapi taknya asli. Nah, Iqra Mas Frendi. Wa yakhruju bita'il mazidati. At-ta'ul asliyati. At-ta'ul asliyatu marfu. At-ta'ul asliyatu adalah fa'il untuk kata yakhruju. Katai baitin wa biyatin wa mayyitin wa amwatin wa sautin wa aswatin fa inna ta'a fiha asliyatun bidalili wujudiha fil mufradi. Dan yang keluar tak tambahan. Ya, ini maksudnya dengan ketentuan tak tambahan ya. Dengan ketentuan tak tambahan itu keluar kata-kata yang tidak termasuk padanya, yaitu tak asli. Seperti tak seperti tak pada kata baitun dan abiyatun. Taknya ini asli bukan tambahan. Paham? Nah, terus dan mayitun dan amwatun. Apa artinya baitun? Rumah. Enggak, kalau rumah baitun itu jamaknya buyutun. Ya baitun jauh bermakna rumah. Kalau mana jamaknya abiyat berarti apa? Bait. Bait syair itu ya. Itu jamaknya abiyat. Kalau baitun rumah jamaknya buyutun. Ya sama, taknya juga asli juga. Cuma buyutun kan enggak pakai alif ya jamaknya. Buyutun kan pakai wawu ya, buyutun. Nah, meskipun taknya ya tak ya sama baitun. Cuma ini yang kita bahas yang sedang alif dan tak ya. Terus dan sautun dan aswatun. Artinya suara. Maitun yakni orang mati. Maka sesungguhnya tak padanya adalah asli. Dengan bukti adanya tak itu pada mufradnya. Ya, pada mufradnya ada gitu. Fala yakunu mimma. Maka dia tidak termasuk belum dibaca ya, baca. Fala yakunu mimma jumi'a bi alifin wa ta'in bal yunsabu bil fathati 'alal asli. Qala ta'ala wa kuntum anwatan fa ahyakum. Maka ia dari apa yang dijamak dengan mana Mas? La yakunu tidak termasuk. Maka tidak termasuk dari apa yang dijamak dengan alif dan ta. Ya, yakni kata abiyat, amwat, aswat itu tidak termasuk jamak dengan alif dan ta. Terus bahkan dinasab dengan fathah seperti aslinya. Ya, seperti aslinya. Yakni seperti i'rab asli. Firman Allah Ta'ala, kalian ketika itu mati, kalian dulunya mati lalu Allah menghidupkan kalian. Ya, amwatan di sini mansub dengan fathah. Kalau jamak muannats salim mansub dengan kasroh ya. Ini amwatan berarti tidak termasuk karena mansubnya dengan fathah. Terus fa amwatan khobaru kana. Fa amwatan khobaru kana mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wa qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi fa aswatun maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Maka amwatan adalah khobar kana yang mansub dengannya yakni dengan sebab kana ya, biha yakni ba sababiyah. Khobar kana mansub biha yakni mansub dengan sebab kana. Amilnya adalah kana ya, amilnya adalah kana. Terus
dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Ya, fathah dzahirah. Maksudnya dzahirah itu bukan muqaddarah. Adapun i'rab takdiri akan datang babnya setelah bab ini. Dan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Maka aswatun adalah maf'ul bih yang mansub dengan fathah. Ya, kata aswata maf'ul bih mansub dengan fathah, tidak termasuk. Misal ada orang mengatakan kata muslimatun, bukankah mufradnya apa? Muslimatun, muslimah, berarti sini sudah ada taknya, ya apa tidak? Kenapa dia masuk jamak muannats salim? Jawabannya, tak di sini adalah tanda tanis. Asalnya kata muslimatun mufradnya itu ya enggak ada taknya. Tidak ada taknya. Muslimun dijamak dengan alif dan ta menunjukkan jamak sekaligus menunjukkan muannas, ya. Nah, kalau ini tidak termasuk karena ini tambahan, tak tambahan juga. Karena asalnya katanya cuma muslimun, ya. Asalnya kata cuma muslimun, ya. Taknya juga tambahan, tak, bukan tak asli. Buktinya bisa dihilangkan, ya, bisa dihilangkan kata muslimun. Nah, krok Mas juga qauluhu wa ulatu hadzal awwalu mimma yulhaqu bijam'il muannatsis salimi li'annahu la mufrada lahu min lafdihi bal min ma'nahu wa huwa sahibatun mufraduhu sahibatun sahibah. Sahibah. Diartikan ucapannya baulatun pertama ini. Ini adalah yang pertama. Ini adalah yang pertama dari yang diikutkan dengan jamak muannats salim. Ya, yang diikutkan jamak muannats salim ada dua. Yang diikutkan dengan jamak, lihat ini jamak muannats salimnya adalah kata ini muslimatun, ya. Awalnya mufradnya adalah muslimun atau muslimatun katakanlah. Dijamak dengan jamak muannats ini tak namanya jamak muannats salim. Yang diikutkan dengan jamak muannats salim artinya yang di-i'rab dengan seperti ini ada dua saja. Yang pertama adalah kata ulatu, paham? Yang kedua adalah sesuatu yang diberi nama, ya, sesuatu yang diberi nama dengan ini, dengan ulatu atau dengan jamak muannats salim, paham? Ini bukan jamak muannats salim misalnya, ada bayi laki-laki bayi perempuan diberi nama muhsinatun, kita katakan hadihi muhsinatun. Ra'aitu muhsinatin, marartu bi muhsinatin. Meskipun mufrad tapi sudah terlanjur dikasih nama dengan jamak muannats salim, paham? Maka ini i'rabnya diikutkan dengan jamak muannats salim. Begitu juga kata ulatu, i'rabnya diikutkan dengan jamak muannats salim. Jadi yang mulhaq kepada jamak muannats salim cuma dua, ulatu dan nama yang diambil dari jamak muannats salim atau diambil dari kata ulatu. Misalnya ada orang dikasih nama ulatu, ya, atau benda dikasih nama ulatu, yaitu i'rabnya ikuti jamak muannats salim. 6. Terus Karena ia tidak ada mufrad padanya secara lafadznya bahkan secara maknanya. li'annahu la mufrada lahu min lafdihi, karena kata ulatu tidak memiliki mufrad dari lafadznya, tidak bisa ula saja, enggak bisa, ya. Bal min maknahu, bahkan dari maknanya, maksudnya ada mufradnya dari maknanya. Karena ulatu maknanya adalah sahibat, ya, sahibat, para pemilik, wanita yang memiliki, para wanita yang memiliki. Ada mufradnya dari kata sahibat, wa huwa sahibatun, yakni maknanya ulatu maknanya adalah sahibat. Fahim? Ulatu maknanya adalah sahibat. Wa mufraduhu, dan mufrad dari kata sahibat adalah sahibah, ya. Mufradnya dari ulatu memang enggak ada mufradnya. Tapi dari kata sahibat yang semakna dengan ulatu ada mufradnya, yaitu sahibah. Terus Wa mulazimun lil idafati li ismi jinsin dohirin, yaitu yang diikutkan la wa huwa, yakni kata ulatu.
Oh. Dan ia senantiasa idhofah, mulazim artinya senantiasa. Dan kata ulatu itu mulazimun lil idhofah, senantiasa idhofah kepada isim jenis dohir. Dohir yakni bukan domir. Misalnya ulatu ilmin wa ulatu hamlin kama sayati. Terus walihada yu'rabu i'rabul jam'i i'rabal jam'i biduni tanwinin. Taqulu ja'as ulatu adabin wa ra'aitu ulati adabin wa marartu bi ulati adabin. Dan karena hal ini diirobkan dia diirob dengan irob jamak tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Karena selalu mudhof ya, dan mudhof gak mungkin ditanwin. Terus engkau berkata telah datang pemilik adab. Para wanita yang beradab, aku melihat para wanita yang beradab dan aku melewati para wanita yang beradab. Qala ta'ala wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahunna. Allah Ta'ala berfirman, dan para pemilik kandungan. Dan para pemilik kandungan maksudnya adalah wanita yang sedang hamil. Ajaluhunna apa? Ajaluhunna batas mereka melahirkan. Ya, sampai mereka melahirkan atau sampai mereka mengeluarkan kandungannya. Wa ulatul ahmali, dan para wanita yang hamil, batas mereka yakni iddah, masa iddah mereka kalau berpisah dengan suaminya. Ayadokna hamlahunna, yaitu dia meletakkan kandungannya. Maksudnya masa iddahnya selesai ketika mengeluarkan kandungannya, baik itu bayi lahir atau keguguran ya. Masa iddahnya baik itu berpisah dengan suami karena ditinggal mati atau dicerai ya. Ini khusus untuk wanita hamil ya, dengan adanya perbedaan ulama dalam masalah ini. Tapi itulah yang kita ikuti. Jadi wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan saja, meskipun setelah ditinggal mati suaminya beberapa hari lalu melahirkan ya sudah, atau bahkan guguran ya, selama itu sudah dianggap sebagai calon bayi gitu, atau sudah terbentuk meskipun menurut pernyataan bidan ya udah selesai masa iddahnya. 6. Lanjut. Fa'ulatul ahmali mubtada'un marfu'un bidhammati wal ahmalu mudhafun ilaihi wal jumlatu ba'dahu khabarun wa taqdiru ajaluhunna wad'u hamlihinna wa qala ta'ala wa in kunna ulati hamlin. Fa'ulatu hamlin khabarun kana mansubun bil kasrati. Khobaru kana mansubun bil kasrati wasmuha nunul inasil mudghamati fi mudghamatu nunul inasi mudghamatu fi nuni kana. Faulatul ahmali, kata ulatul ahmali itu mubtada, ulatunya mubtada ya, marfu dengan dhammah. Hamlihina itu ahmali mudhof ilaih. Wal jumlah setelah dan kalimat setelahnya adalah khobar ya. Lihat, perhatikan ayat. Wa ulatul ahmali, ini mubtada, ulatu mubtada, ahmali mudhof ilaih. Kemudian khobarnya mana? Ulatu kan mubtada, khobarnya adalah kalimat setelahnya itu, ajaluhunna ayadokna hamlahunna, itu khobarnya. Jadi ini bisa disebut jumlah kubro. Ingat jumlah kubro? Ada jumlah asal, ada jumlah asli, ada jumlah kubro, jumlah sugro. Jumlah kubro itu adalah jumlah yang di dalamnya ada jumlah. Yang di dalamnya ini disebut jumlah sugro. Yang jumlah yang di dalamnya ada jumlah disebut jumlah kubro. Nah, jumlah setelahnya adalah khobar. Dan takdirnya ajaluhunna, batas
masa iddah mereka wat'u hamlihinna, yaitu meletakkan kandungan mereka, mengeluarkan maksudnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman wa in kunna ulati hamlin ila akhiril ayat. Dan jika mereka itu wanita-wanita yang memiliki kandungan, yaitu sedang mengandung, fa ulati hamlin, kata ulati hamlin ini adalah khobar kana, ulati khobar kana, mansub dengan kasroh. Wasmuha, mana ismuha, yakni isim kana ya. Wasmuha yakni isim kana. Ismuha ismu kana. Nunul inas al mudghamatu, nun inas yang diidghamkan kepada nun kana. Fahimna? Misalnya kita punya kata kana. Kana misalnya kita tambahi dengan anta, apa jadinya? Kunta. Kemudian kata kana lagi ditambahi dengan hunna, menjadi apa? Kunna. Kunna ya, sedikit kurang ya. Kana tambah hunna jadi kunna. Kana tambah antunna kuntunna. Kana karo tambah ana jadi kuntu ya. Ini tambah hunna jadi kunna. Ini non inas idgham kepada kana. Kemudian nun kana. Yaitu isim kana, dan ulati di sini khobar kana mansub, tanda nasabnya adalah kasroh atau maksud dengan kasroh. Iqra Mas Andika, halaman 54. Qauluhu wa ma sumiya bihi min huma. Hadzal naw'u tsani mimma yulhaqu bihadzal jam'i. Wa huwa ma sumiya bihi min hadzal jam'i wa mulhaqatihi wa huwa al-mufradu bi qawlihi minhuma ay ma sumiya bihi min lafzi ulatu wa ma sumiya bihi mimma jumi'a bi alifi wa ta'i bi alifin wa ta'in wal muradu bitasmiyati ayyun qala lafzul jam'i ilal alamiyati fayunazzalu manzilatal mufradi nahwu Fatimatun Zainabatun. Ya, misalnya ada satu bayi lahir perempuan dikasih nama Fatimatu jamak atau Zainabatu ya, padahal satu. Nah, terus wa nahwihima mimma yakunu alaman ala imro'atin. Dan perkataan beliau dan yang dinamai dari keduanya, yang dia dinamai dari keduanya. Akan dijelaskan apa maksud dari keduanya. Syekh mengatakan ini adalah macam kedua dari macam-macam yang diikutkan kepada jamak ini. Hanya dua macam saja sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang diikutkan dengan jamak muannas salim cuma dua, yaitu kata ulatu dan yang dikasih nama dengan jamak muannas salim ini. Wa huwa masumiyya bihi min hadal jam'i wa mulhaqati, yaitu yang diberi nama dengan jamak ini, satu orang diberi nama dengan jamak, dan yang diberi nama dengan mulhaqatihi, yakni kata-kata yang diikutkan dengannya. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan beliau min huma, dari keduanya. Min huma yakni huma maksudnya yang diberi nama dari lafadz ulatu. Ada orang dikasih nama ulatu misalnya, atau benda ulatu. Dan apa yang diberi nama dari jamak dari kata yang dijamak dengan alif dan ta ya. Yang dimaksud dengan tasmiyah yakni penamaan, yaitu dinukil lafadz jamak kepada alam. Untuk alam itu adalah pemberian nama pertama itu alam ya, bukan kunyah, bukan lakob. Dinukil lafadz jamak kepada alamiah untuk memberi nama. Fayunazzalu manzilatal mufrad, sehingga dia diposisikan seperti posisi mufrad, yakni jamak tapi diposisikan seperti mufrad. Nahwu contoh kata Fatimatu, misalnya ada orang dikasih nama Fatimatu dengan
panjang. Zainabatu. Kalau satu kan Zainab, ini Zainabatu. Dan semisal keduanya dari yang itu alam nama untuk perempuan ya, dari yang berupa alam nama untuk perempuan. Contohnya jelas ada dari Al-Qur'an. Iqra Mas Andika. Wa misluhu Arafatun. Faturfa'u fatarfa'uhu watansibuhu watajurruhu mura'atan madlulahu mufradun sahih khobar anna. Diartikan Mas. Contohnya Arafatun, tempat. Nama untuk tempat manasik haji yang telah dikenal. Masyar di sini maksudnya adalah tempat manasik haji ya. Ini Arafatun. Aku melihat aku melewati maka engkau merofakkannya dan memajrurkannya. Ya, di situ ada keterangannya. Di antara orang Arab ada yang tidak memakai tanwin ya, karena asalnya kan ini kan nama untuk mu'annas. Sebagaimana dalam kaidah mamnu' minas sarf, nama mu'annas tidak ditanwin ya, sebagaimana akan datang di akhir kitab. 6. Kenapa ditanwin? 6 lanjutannya itu alasannya. Karena memperhatikan kepada dohirnya, yaitu bahwasanya ia dia jamak. Di sini koma ya. Kenapa tanwin? Karena memperhatikan dohirnya. Dohirnya adalah jamak. Karena jamak muannas salim tetap ditanwin ya. Muslimatun, ya, mukminatun. Dohirnya ditanwin. Maka arafatun ini juga ditanwin karena memperhatikan dohirnya, yaitu dia jamak. Ma'an nama dulu lahu mufradun. Padahal yang ditunjukkan itu mufrad ya. Yang di ma'ana ini maksudnya padahal ya. Meskipun yang ditunjukkan kata itu sebenarnya adalah mufrad. Ya. Wa minhu qaulu ta'ala ya, di antara dan termasuk hal itu atau dari sanalah ya i'rabnya daripada firman Allah Ta'ala, faida afattum min arafatin. Arafatin, jika kalian bertolak dari Arafah. Padahal Arafah ini mufrad ya. Kalau arafatin asalnya kata jamak, tapi mufrad Arafah. Fadkurullaha indal masy'aril haram, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah ketika di masy'aril haram. Itu bab yang keempat, yaitu jamak muannas salim atau yang dijamak dengan alif dan ta, yang i'rabnya rofa dengan dhammah, kasroh dengan jer sebagaimana aslinya, tetapi nasabnya rofa dengan dhammah, jer dengan kasroh sebagaimana aslinya, tetapi nasabnya dengan kasroh, berbeda dengan i'rab asal. Karena i'rab asal nasab dengan apa? Fathah ya. Bedanya cuma satu. Insyaallah kita lanjutkan pada salatil isya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Fi safhati rabi'ah wal khamsin al khamis ma la yansarifu. Yang kelima adalah apa yang tidak bertanwin. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, wa ma la yansarifu, dan apa yang tidak ditanwin, fayujarru bil fathati, maka dimajrurkan dengan fathah. Beliau tidak menyebutkan rofaknya dan nasabnya karena sesuai dengan asal, yaitu rofak dengan fathah, rofak dengan dhammah, nasab dengan fathah. Jirnya tidak seperti asal adalah kasrah, kalau ini dengan fathah. Nahwu bi afdhala minhu, seperti kata bi afdhala minhu, ya, lebih utama darinya. Afdhala ini majrur dengan bi, tetapi tanda jirnya adalah fathah bukan kasrah. Illa ma'al, kecuali bersama al, yakni kalau ada alnya maka majrurnya dengan kasroh juga. Nahwu bil afdoli, seperti kata bil afdoli, di kasroh karena ada alnya maka majrurnya dengan kasroh. Au bil idhofati, atau dengan idhofah, yakni bersama idhofah. Nahwu bi afdolikum, seperti bi afdolikum, majrurnya dengan kasroh juga karena dengan idhofah, ya. Jadi isim ghairu munsharif, ma la yansharif, mamnu' minas sarf, ya. Maka i'rabnya dengan rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jirnya juga dengan fathah. Dan isim ghairu munsharif atau ma la yansharif itu adalah isim mu'rab yang tidak ditanwin, ya, isim mu'rab bukan isim mabni. Isim mu'rab yang tidak ditanwin, ya, la zahiron wala muqaddaron. Qra' Mas Bayu, hadal babul khamisu. Wa u'riba la wa u'riba bi alamatin. Iya. Ini bab kelima yang keluar dari asli, i'rab asli dengan tanda cabang, dan di i'rab dengan tanda cabang. ya. Ya, li anna sarfa huwa tanwinu. Yakni minat tanwin. Mamnu yakni tercegah, yakni yang tercegah dari tanwin, karena sorof adalah tanwin. Terus wahwa, nambahannya wahwa. Ya, dia adalah isim mu'rab yang tidak dimasuki tanwin atau yang tanwin tidak masuk padanya. Terus illataini min ilalin tis'in tin muqamahuma maqamahum. Ya. Isim mu'rab yang tidak dimasuki tanwin liwujudi illataini, karena adanya dua sebab. Illataini ini isim musanna, karena adanya dua sebab dari sebab-sebab yang 9, ya.
Darasna tafsilan fil kitab Durusul Lughah. Kita pelajari cara rinci pada kitab Durusul Lughah ya. Mungkin nama, mungkin sifat ya. Itu kalau yang dua sebab. Misalnya nama bukan Arab, nama mu'annas, nama yang seperti wazn fi'il, semuanya mamnu minas sarf. Atau sifat yang akhirannya alif nun misalnya ya. Dan sebagainya. Insyaallah akan dibahas kembali juga dalam kitab ini insyaallah di akhir-akhir. Au wahidatin taqumu maqamahuma, atau satu, yakni satu sebab yang dia itu menempati tempat keduanya, yakni menempati posisi dua sebab, seperti yang berakhiran alif taknis mamdudah ya, sigoh muntaha jumu, itu menjadi sebab isim itu ghairu munsharif ya. Mislu Ahmadu, seperti kata Ahmadu, fihi al-alamiyatu wa wasnul fi'li. Pada kata Ahmadu itu adalah ada alamiyah sebagai nama, wa wasnul fi'li dan wazn fi'il. Dua sebab ini kalau terkumpul menjadikan isim mamnu minas sarf ya. Ahmadu ya. Yazidu ya. Yashkuru ya. Wa atsyanu, dan kata atsyanu laki-laki yang haus. Fihil wasfiyatu wa ziyadatul alifi wan nuni. Di dalamnya ada dua sebab, yaitu apa? Wasfiyah sifat dan tambahan alif nun ya. Ini menjadikan mamnu minas sarf ya. Nama juga gitu, nama yang berakhiran alif nun, Usmanu ya, Affanu, mamnu minas sarf. Wa masajidu, dan kata masajidu fihi illatun wahidatun ya, dalamnya ada satu sebab, wahya sighatu muntahal jumu, yaitu sighah muntahal jumu, masajidu waan masajidu ya. Meskipun begitu kalau ada alnya di kasroh juga, wa antum aqifuna fil masajidi ya. Tak ada alnya. Nggih, Qra Mas Aris. Wa huwa yurfa'u bidhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil fathati aidon niyabatan 'alil kasrati, nahwu hadara Ahmadu raddallahu Yusufa ila Yaquba. Dan dia dirofakkan dengan dhammah dan dimansubkan dengan fathah dan dijer dengan fathah juga sebagai pengganti dari kasrah. Contoh, telah hadir Ahmad, Allah telah mengembalikan Yusuf pada Yakub. Ini pertama pengertiannya mamnu minas sarf atau ghairu munsharif atau ma la yansharif adalah al-ismul mu'rab alladzi la yadkhuluhu tanwinu ya. Kama qala Syekh, isim mu'rab yang tidak dimasuki tanwin, itu pengertiannya. Kemudian hukumnya apa? Rofa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jirnya dengan fathah ya. Kharaja anil asli. Niyabatan anil kasrah, sebagai pengganti kasrah. Hadara Ahmadu, Ahmadu mamnu minas sarf, tidak ditanwin. Raddallahu Yusufa, Yusufa mamnu minas sarf, mansub, maf'ul bih mansub, tanda nasabnya fathah. Ila Yaquba, Yaquba mamnu minas sarf karena nama ajam. Dia majrur, dia majrur ya, tanda jirnya dengan fathah karena mamnu minas sarf. Paham? Terus Wa yustasna min dzalika mas'alatani yujarru fihi mal mamnu'u minas sarfi bil kasrati alal asli. Dan yang dikecualikan dari yang demikian itu dua hal yang dijer pada keduanya mamnu minas sarf dengan kasrah. ya, dikecualikan dari hal itu, yakni dari kaidah yang disebutkan tadi, yaitu yang kasrah dengan fathah. Dikecualikan dengan kasrah dan fathah, maksudnya dijer mas'alatani, dua keadaan.
Dimajrurkan pada dua keadaan itu, mamnu' minas sarf dimajrurkan dengan kasroh alal asli menurut ketentuan asalnya. Kenapa? Karena kalau masuk dalam dua ketentuan ini, maka dia isim yang tidak ada kesamaan dengan fi'il. Secara asal begitu. Kenapa? Karena kalau sudah dikasih al itu mutlak tanda isim, ya. Begitu juga kalau diidhofahkan. Diidhofahkan adalah kekhususan isim. Sehingga kalau sudah ada padanya kekhususan isim, ya, kekhususan isim padanya, maka dia kembali seperti asalnya, isim majrur dengan kasroh. Paham? Kenapa sebabnya kalau pakai al kok di kasroh? Karena kalau ada alnya sudah menjadi kekhususan isim. Idhofah juga begitu, kekhususan isim, nggak ada fi'il diidhofahkan, ya. Huruf diidhofahkan nggak ada. Dikasih al ya isim, ya. Itu sebabnya. Nah, terus al-ula idza kana mudhofan nahwu wa'attu fi masajidil qaryati wa nahwu marartu bi afdolikum. Yang pertama ketika dia sebagai mudhof. Contoh, aku memberi nasihat di dalam masjid desa ini. Di masjid desa. Dan contoh aku melewati orang yang paling afdol dari kalian. Ya, paling afdol di antara kalian. Kemudian bawahnya fa in kana mudhofan ilaih jurra bil fathati. Kalau mudhof ilaih tetap dimajrur dengan fathah. Nahwu contoh kitabu Yusufa mudhof ilaih majrur wa alamatu jarrihi al fathah. Jadidun. Bukunya Yusuf baru. Fi aksani taqwimin, ya, karena mudhof aksani taqwimin. Padahal aksani mamnu' minas sarf, ya. Zaidun aksanu minni sautan misalnya. Aksanu mamnu' minas sarf. Tapi kalau mudhof tetap kasroh, bi aksani taqwim, bi afdolikum, masajidil qaryah. Terus asaniyatu idza kana muqtarinan bi al nahwu sa'altu anil afdoli minatul labi. Yang kedua apabila dia beserta dengan al. Contoh, aku bertanya tentang orang yang paling afdol di antara siswa-siswa. Ya, di antara siswa-siswa, ya. Itu paham ini mamnu' minas sarf majrur dengan fathah kecuali dalam dua hal. Yang pertama mudhof, yang kedua ada alnya, maka majrurnya dengan kasroh sebagaimana asalnya karena sudah ada dalam kondisi kekhususan isim. Ada al kekhususan isim, mudhof kekhususan isim. Wa sayati insyaallah taala syarhu li hadzal babi fi akhiril kitab. Dan akan datang insyaallah taala penjelasan untuk bab ini di akhir kitab inda dzikri alamati man'il ismi minas sarfi, ketika menyebutkan tanda-tanda tercegahnya isim dari sorof, yakni dari tanwin. Kemudian yang keenam al-amsilatul khamsah. Al-amsilah yakni bentuk. Al-amsilah di sini bermakna bentuk, ya, bentuk-bentuk yang 5. Biasa kita kenal dengan af'alul khamsah, ya, fi'il-fi'il yang 5. Tapi di sini diistilahkan al-amsilatul khamsah. Karena fi'ilnya ternyata bukan 5, ya. 7 ternyata, ya. Fi'ilnya ternyata 7. Tapi bentuknya 5, ya. Bentuknya 5, tapi fi'ilnya 7. Nah, qauluhu perkataan beliau wal amsilatal khamsata, dan amsilah khamsah ini mansub karena ataf kepada yang sebelum-sebelumnya, ya. Wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima. Af'alul khamsah atau amsilatul khamsah adalah taf'alani, taf'aluna dengan ya dan ta. Apa maksudnya dengan ya dan ta? Kalau dengan ya itu yaf'alani, yaf'aluna, dengan ta taf'alani, taf'aluna, ya.
fihima pada keduanya, yakni pada taf'alani dan taf'aluna. Wa taf'alina dan taf'alina, taf'alina pakai tak, tidak bisa pakai ya, yaf'alina enggak ada. Itu af'alul khamsah. Insyaallah sudah banyak, sering ya dilewati, sudah berkali-kali af'alul khamsah. Kalau disebut amsilatul khamsah. Secara asal rofa itu apa? Tandanya dhammah, nasab, fathah, jer, kasrah, jazm, sukun ya. Ini fiil. Untuk yang ke-6 dan 7 ini fiil, tidak ada jer, berarti jazm ya, sukun. Nah, amsilatul khamsah ini rofa, nasab, jazmnya tidak seperti asal ya, tidak seperti pokok. Rofa dengan adanya nun, nasab dan jazm dengan hilangnya nun ya, nun. Nunnya makanya nun disebut nun rofa karena adanya ketika rofa saja ya. Fatur fa'u bisubutin nun, dia dirofakan dengan adanya nun atau dengan tetap adanya nun. Watu jazamu watun sobu bihat fiha, dan dia dijazmkan dan dinasobkan dengan dihapusnya, yakni dihapusnya nun itu. Nahwu fa'il lam taf'alu walan taf'alu, seperti misalnya fa'in lam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukannya. Jadi taf'alu ini majzum dengan lam. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya. Taf'alu yang kedua ini mansub dengan lan. Qra' Mas Frendi. Busatisu mimma kharaja 'anil asli wa uriba bi alamatin far'iyatin wa huwa babul amsilatil khamsati wa hadza ta'biru aula minal af'alil khamsati. Ini adalah bab yang ke-6 dan dari apa yang keluar dari asalnya, dan di-i'rab dengan tanda-tanda cabang, yaitu bab amsilatil khamsah. Dan ini adalah wahada takbiru, dan ungkapan ini yang lebih utama dari af'alul khamsah. Ya, yakni ungkapan amsilatul khamsah lebih utama daripada af'alul khamsah. Kenapa? Baca. Li'anna hadhihi laisat af'alan bi'ainiha kal asma'is sittati. Wa qawluhu am'asilata ma'tufun ala ma taqaddama mansubun bil fathati. Karena ini tidak ada, ini bukanlah fiil dengan secara tertentu, dengan secara tertentu itu ya. Secara tertentu seperti asma'is sittah. Ya, kalau asma'us sittah memang tertentu itu ya. Abu, aku, kamu, famu, du dan hanu. Itu memang tertentu itu. Tapi kalau af'alul khamsah atau amsilatul khamsah enggak. Bukan tertentu itu fiilnya ya. Kan bukan tertentu itu toh. Kita mengatakan yaf'aluna, apa mesti yaf'aluna? Enggak mesti. Bisa jadi yufa'iluna ya. Bisa jadi yastaf'iluna, bisa jadi, atau bisa jadi yuf'iluna ya. Paham? Makanya amsilatul khamsah lebih utama menurut Syekh. Nah, terus. Dan perkataannya kata amsilata diatofkan apa yang kepada yang telah lalu, dan mansub dengan fathah. Ya, ini atof kepada mustasna, illa kecuali, nanti terus mansub, ini masih atof ke sana. Lagi Mas. Amsilatul khamsatu ya, dan amsilah khamsah yaitu al-awal kullu mudhari'in muttasilun bi alifin tadullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu ala isnaini ghaibaini nahwu ar-rajulani yajriyani ya. Diartikan Mas.
semua mudhari yang muttasil yang bersambung dengan alif menunjukkan atas dua goib, yakni huma ya, huma tapi untuk mudzakkar. Contoh dua laki-laki itu berlari. Mana ini yang dimaksud alif isnain? Alif yang setelah ya, karena fi'il mudhari'nya berhenti pada kata yajri. Fi'ilnya adalah apa? Jaro, mudhari'nya yajri. Yajri ini dia berlari. Kalau dikasih alif yajriyani, jadi dua orang ya. Asalnya sini yajri, ini alif bersambungnya fi'il mudhari' bersambung dengan alif menunjukkan ghaib isnaini, dua yang ghaib. Terus sani. Tsani kullu mudhari'in muttasilin bi alifin tadullu 'alal isnaini mukhatabaini nahwu antuma tuslihani bainan nasi. Semua yang mudhari' yang bersambung dengan alif menunjukkan dua mukhatab. Contoh, kalian berdua berbaik mendamaikan di antara manusia. Ya, ini ada yang perlu ditambahkan. Yang pertama tadi fi'il mudhari' bersambung dengan alif menunjukkan dua ghaib seperti yaf'alani, keduanya melakukan. Yang kedua ini adalah apa, Mas? Fi'il mudhari' bersambung dengan alif menunjukkan apa? Menunjukkan dua mukhatab, ya kan? Seperti apa? Taf'alani, ya, menunjukkan dua mukhatab. Ini ada yang kurang. Ini menunjukkan dua mukhatab, ya. Menunjukkan dua mukhatabah, ya. Ya benda mu'anas, musana, ya, musana, mu'anas, ya kan? Dua mukhatabah, antuma, ya. Taf'alani juga. Kemudian yang ketiga menunjukkan dua ghaibah. Huma kalau untuk mu'anas gimana? Pakai tak juga kan? Nah, ini menunjukkan tiga berarti ya, ini tiga. Jadi bukan hanya menunjukkan apa? Isnaini mukhatabaini, ndak. Isnataini mukhatabataini, ya. Kemudian juga isnataini ghaibataini, ya. Paham ya? Kalau taf'alani kan ini tiga toh fiilnya, taf'alani. Kalau kita tasrif misalnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani udah satu. Yaf'alna. Taf'alu, taf'alani lagi, taf'aluna. Terus taf'alina, taf'alani lagi, ya. Berarti ada tiga. Taf'alina, af'alu, naf'alu, ya. Oke, Iqra' Mas Yoga Salis. Salisa kullu mudhari'in muttasilin biwawin tadullu ala jama'atil ghaibina nahwu al-ulama'u yahfaduna syari'ata maf'ul bih mansub dengan fathah, ya. Yang ketiga semua fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu yang menunjukkan pada jamak ghaib, yakni laki-laki ghaib. Terus contohnya para ulama menjaga syariat. Ya, mereka menjaga syariat. Terus Arabi kullu mudhari'in muttasilin biwawin tadullu ala jama'atil mukhatabina nahwu antum tuhaddibunal akhlaqa. Yang keempat semua fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu yang menunjukkan pada semua mukhatab. Pada jamak mukhatabah, jamak mukhatab, ya. Jamaah ini banyak, mukhatab ini laki-laki. Contoh ada jamak mukhatab. Contoh kalian membersihkan akhlak. Kalian membersihkan akhlak.
Hadzaba yuhadzibu itu membersihkan ya, seperti misalnya yang baik bercampur dengan yang buruk dibersihkan, itu namanya hadzaba yuhadzibu. Tahdzib ya, tahdzib. Yani yang buruk-buruk dihilangkan, yang baik disisakan, itu namanya tahdzib. Faham nomor 3? Faham nomor 3 apa? Fi'il mudhari'. Nomor 4 ya? Nomor 4 sama, nomor 3 dan 4 sama-sama bersambung dengan wawu ya. Yang nomor 3 bersambung dengan wawu menunjukkan goib, jamaah goib. Keempat jamaah mukhatab. Goib arti kata ganti orang ketiga, mukhatab kata ganti orang kedua. Nah terus Wa ila hadhil arba'ati asyara al-musannifu biqaulihi wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima fal ya'u lil ghaibi wat ta'u lil mukhatabi. Dan kepada 4 ini musannif memberikan isyarat itu. Menunjukkan. Musannif menunjukkan dengan perkataannya, dan yaitu, dia taf'alani dan taf'aluna dengan ya dan ta pada keduanya. Yani taf'alani atau yaf'alani, taf'aluna atau yaf'aluna, jumlahnya sudah 4 ya, sudah 4. 1 2 3 4. Terus maka ya untuk ghaib dan ta untuk mukhatab. Ya untuk ghaib ini sudah tidak ada penjelasan lagi. Kalau ta untuk mukhatab tidak mesti ya. Karena untuk ghaibah musanna pakai tak juga. Kalau tak untuk mukhatab ada 3. Yang kelima. Al-khamis kullu mudhari'in mutassilin biya'in tadullu 'alal mukhatabati. Nahwu anti tuhaddibina atfala. Yang kelima, semua fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya yang menunjukkan pada mukhatabah. Mukhatabah yakni satu ya, satu mukhatabah. Contohnya engkau mendidik anak-anak. Paham ya? Yaf'alani, taf'alani. Ini misalnya. Kemudian yaf'aluna, taf'aluna. 4. Satu lagi adalah taf'alina. Taf'alina ya. Ini fi'il mudhari' bersambung dengan alif isnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah ya. Mudahnya gitu. Bersambung dengan alif isnain, fi'il mudhari' ya, bersambung dengan alif isnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah. Tidak ada selain 5 ini yang bersambung dengan alif isnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah. Mudhari' bukan madi, mudhari'. Nggih, Kra Mas Andika. Wa hukmuha wa hukmuha turfa'u bi subutin nuni niyabatan 'anid dhammati nahwu al-mu'minuna yu'minu bil ghaibi fa yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatun raf'ihi subutin nuni niyabatan 'anid dhammati li'annaha minal amsilatil khamsati li'annahu minal amsilatil khamsati wal wawu fa'ilun. Tarjim awalan. Dan hukumnya maka dia dirofakkan dengan tetapnya nun sebagai pengganti dari domah. Karena secara asal rofa itu domah. Terus contohnya orang-orang mukmin mereka beriman dengan yang gaib. Maka kata yu'minuna fi'il mudhari' dalam keadaan marfu' dan tanda rofaknya dengan tetapnya nun sebagai pengganti dari domah karena ia termasuk amsilatul khamsah dan wawu sebagai fa'il. Ya, yu'minuna wawunya adalah fa'il. Terus qala ta'ala lima taquluna ma la taf'alun wa qala ta'ala fa'akhurani yaqumani maqamahuma watunsabu
Di anu dulu Mas, diartikan dulu. Allah Ta'ala berfirman, Lima ma ini istifham ya. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian ketahui, apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, dari lain. Dan Allah Ta'ala berfirman, Fa'akharani, maka dua orang yang lain. maka dua orang yang lain mereka berdua berdiri dalam tempat keduanya. Ya, ini kalau ini tentang masalah dua saksi ya, kalau dua saksi ini tidak dipercaya udah ganti dua yang lain. Fa'akharani yakumani maqamahuma, maka dua yang lain ini menempati posisi keduanya. Ini maksudnya masih pada yang apa pembahasan rofaknya, yakni rofaknya dengan subutun nun. Takuluna, taf'aluna, yakumani. Nah, itu rofak dengan adanya nun, sehingga disebut nun rofak. Terus watun sobu watu jzamu bihadfiha niyabatan anil sukuni wal fathati. Dan dinasofkan dan dijazmkan dengan dihapusnya, yakni dihapusnya nun sebagai pengganti dari kasroh dan fathah, dari sukun dan fathah. Fathah secara asal adalah tanda apa? Nasab. Tanda nasab. Sukun tanda Jazm. Di sini Syekh tidak mengurutkan ya, karena beliau mengatakan watun sobu, dinasabkan, dijazmkan dengan dihapus nun sebagai ganti dari sukun dan fathah. Kalau urut harusnya sebagai ganti dari fathah dan sukun ya, karena nasab dan jazm. Ini diserahkan kepada pemahaman pembaca ya. Nah, ada keterangan ini tentang masalah hadis qad tuhdhafun nunu li ghairi nasibin au jazimin. Terkadang nun itu dihapus meskipun tanpa ada yang menasabkan dan tanpa ada yang menjazmkan. Terkadang ya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Nah, tu'minu di sini mansub, bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah setelahnya. Wala tu'minu ya. Harusnya kan wala, bukan harusnya ya. Kalau ada nunnya wala tu'minuna kan gitu. Tapi nunnya dihapus, tanpa ada yang menasabkan, tanpa ada yang menjazmkan. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai dengan keimanan yang sempurna. Rawahu Muslim bi raqmin salasah wa tis'in. Fakhudifatin nunu fi qaulihi wala tu'minu, dihapus nun pada sabda beliau wala tu'minu li ghairi nasibin au jazimin, tanpa adanya yang menasabkan dan yang atau yang menjazmkan. Wa hiya lughatun sahihatun, dan itu adalah dialek yang sahih. Jadi tidak syad ya, sahih. Qalilatul istimal, sedikit penggunaannya. Yang banyak digunakan adalah dengan adanya nun. Wakila, dan dikatakan juga, yakni pendapat lain, kenapa kok dihapus nunnya wala tu'minu min babil musyakalah lima qablahu. Itu karena apa? Masuk dalam bab musyakalah, yakni keserupaan dengan sebelumnya. Sebelumnya kan dihapus nunnya hatta tu'minu kan itu. Wala tu'minu supaya sama. Nah, maksudnya gitu. Terus Nahu ikhtalafal fi'il madhi. Ikhtalafa syarikani walam yattafiqa. Nah, ittafaqa yattafiqu. Ifta'ala yaftailu. Fa yattafiqa fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, fi'lun mudhari'in majzumun bilam. Wa alamatun jazmuhu wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu min amsilatil khamsati. Ya, minal amsilatil. Contohnya berselisih dua syariat. Syarik kali faham tuh, syarik itu orang yang bersekutu, berkongsi, gabungan ya, gabungan.
Dua orang serikat itu berselisih, walam yattafiqo, dan keduanya tidak sepakat ya. Yang berselisih dalam hal masalah apa ya. Kebanyakan ya begitu memang. Jarang ya sekali yang ya, kecuali kalau ada aturan yang jelas dan ketat gitu. Maka kata yattafiqo adalah fi'il mudhari' majzum dengan sebab lam, walam yattafiqo. Tanda jazmnya adalah dihapus nun karena dia termasuk amsilatul khamsah. Nah, terus wanahu al-mujiduna saja. Al-mujiduna ajadda yujidu. Al-mujiduna Yang ditasdid dalnya Mas. Al-mujiduna lan yata'akharu. Nggih. Fa yata'akharu fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'lun mudhari'in mansubun bilan wa alamatun nasbihi hadfun nuni wal alifu wal wawu fil misalaini fa'ilun. Contoh al-mujiduna la yata'akharu. Orang yang rajin itu tidak akan terlambat. Mujiduna adalah orang yang sregep gitu ya, sregep, senang dalam pekerjaannya ataupun aktivitasnya. Fa yata'akharu, kata yata'akharu adalah fi'il mudhari' mansub dengan sebab lan, dan tanda nasabnya adalah dihapus nun. Sedangkan alif dan wawu pada dua contoh, yakni alif pada kata yattafiqo dan wawu pada contoh yata'akharu, maka keduanya adalah fa'il ya. Alifnya fa'il, wawunya juga fa'il. Yattafiqo alifnya alif isnain, yata'akharu wawu jamaah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Fal awwalu majzumun bi hadfin nun. Yang pertama yakni kata taf'alu, yang pertama itu majzum dengan sebab lam. Majzumnya dengan dihapus nun. Ya, dihapus nun. Wasani, dan yang kedua mansubun, mansub bi hadfiha aidon, dengan dihapusnya juga, yakni dengan dihapus nun juga. Nah, ini af'alul khamsah atau di sini disebut amsilatul khamsah ya, keluar dari tanda i'rab asal tamaman secara keseluruhan ya. Rofaknya dengan adanya nun, kalau asal kan domah. Meskipun fi'il ya domah juga ya. Yaktubu. Nasabnya dengan dihapus nun, secara asal kan fathah ya. Lan yaktuba gitu. Jazmnya dihapus nun, secara asal adalah sukun, lam yaktub misalnya. Insyaallah mafhum itu af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Tinggal satu lagi yaitu fi'lul mudhari' al-mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.